Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang di kelas 11 yang sudah hadir pada live teaching pada pagi hari ini. Nah, minggu lalu kita udah melaksanakan UTS dan pelajaran kita adalah seni rupa. Nah, materi kita selanjutnya itu adalah seni teater. Nah, sebelum kita masuk, saya mau tanya, kira-kira kalau ada yang kalau di psikologi yang belum kalian kerjakan, saya harap kalian segera mengerjakannya. Karena hari ini saya mau merekapnya. Ada nggak yang belum mengerjakan? Nggak ada ya. Saya harap semua sudah mengerjakan. Oke, perhatikan slide berikut. Nampak slide-nya, Nak? Nampak, Mem. Nampak ya? Nampak, Mem. Ini kita yang hadir ada berapa orang nih? Sambil nunggu slide-nya terbuka. Oke, lanjut ya. Nah, jadi seni teater. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu memahami pengertian dari teater, lalu kalian dapat mendeskripsikan fungsi dari teater dan mengetahui jenis-jenis teater. Lanjut yuk. Apa sih seni teater? Ada yang tahu? Pertunjukan drama, Mem. Iya. Jadi seni teater adalah seni segala adegan peran yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Nah, teater ini sendiri berasal dari kata teatron yang artinya adalah gedung pertunjukan. Nanti kalau kalian googling atau kalian baca buku itu ada penjelasan lengkapnya di sana. Karena waktu kita sangat-sangat terbatas, saya harap kalian nanti bisa baca modul yang saya berikan nanti. Nah, selanjutnya ada fungsi teater. Nah, fungsi teater yang pertama itu sebagai sarana upacara. Nah, lalu ada fungsi sebagai media ekspresi, lalu ada fungsi sebagai media hiburan, dan fungsi teater sebagai media pendidikan. Nah, sarana upacara untuk kepentingan upacara, perhatikan ya nak, fungsi teater sebagai sarana upacara. Saya akan bahas satu-satu. Nah, teater sama halnya dengan beberapa jenis bidang seni lainnya yang digunakan dalam sebuah kepentingan upacara persembahan. Nah, dalam hal ini persembahan kepada dewa serta upacara pesta yang ditunjukkan untuk dewa. Di tari kan juga ada ya fungsi tari sebagai sarana upacara. Nah, teater memiliki fungsi untuk memanggil kekuatan-kekuatan gaib. Nah, memperingati nenek moyang. Selanjutnya adalah media ekspresi. Nah, teater juga memiliki fungsi sebagai media ekspresi kita di atas panggung. Selanjutnya, teater berfungsi sebagai media hiburan. Nah, ciri-ciri teater sebagai media hiburan, yang pertama, biasanya cerita yang ditampilkan itu dalam teater umumnya tidak menggunakan naskah. Lalu, cerita-cerita yang diangkat itu biasanya dari dongeng, mitos, sejarah, apalagi
kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Lalu, apalagi ciri-cirinya? Ciri-cirinya umumnya selalu muncul unsur-unsur lawakan. Lalu, teater disajikan dalam bentuk dialog, nyanyian, juga tarian. Nah, biasanya juga umumnya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, untuk musiknya bagaimana? Musik yang digunakan adalah musik-musik tradisional setempat. Lalu, tempat untuk pertunjukannya umumnya terbuka dan para pemain dikelilingi penonton, atau biasanya disebut juga dengan menggunakan pentas arena. Lalu, penonton menonton dengan suasana yang santai. Kemarin kita udah bahas belum pentas? Belum ya? Belum, saya rasa itu di kelas 12. Nah, jadi jenis-jenis pentas itu salah satunya ada namanya pentas arena, di mana jarak penonton dan pemain tidak terlalu jauh, atau bisa juga berada di level yang sama. Nah, inilah fungsi dari seni teater. Oke, selanjutnya kita bicara tentang jenis-jenis teater. Yuk, jenis-jenis teater. Ada yang tahu nih, ada teater namanya satu teater boneka. Ya, apa itu teater boneka, Nak? Nah, jadi teater boneka ini dari zaman dulu pertunjukan boneka ternyata sudah dilakukan. Nah, sisa-sisa peninggalannya ini kan dapat kita temukan di makam-makam India kuno, Mesir, dan Yunani. Lalu boneka sering dipakai untuk media dalam menceritakan legenda atau kisah-kisah religius. Nah, terdapat keberagaman jenis boneka dan dimainkan dengan cara yang berbeda, seperti boneka yang dipakai di tangan. Pernah lihat nggak orang berdongeng pakai boneka gitu? Pernah? Pernah ya. Nah, lalu kalau di Jepang ada boneka namanya bunraku yang mampu melakukan banyak hal sekali gerakan sehingga memerlukan 3 dalang untuk menggerakkannya. Pernah lihat, Nak? Nah, dalam pertunjukan boneka bunraku nanti boleh kalian boleh kalian lihat YouTube. Kalau pengen tahu kayak mana sih boneka bunraku itu yang dari Jepang. Nah, dalam pertunjukan boneka bunraku, dalang duduk persis di depan penonton dengan menggunakan pakaian hitam. Nah, kenapa harus pakaian hitam? Cari jawabannya ya. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada teater dramatik. Jadi teater dramatik ini dia menyajikan situasi cerita yang dapat menarik penonton dengan menonjolkan laku aksi pemain dan melengkapi dengan sensasi. Nah, banyak dramanya. Lalu apalagi jenis teater? Nah, ada namanya teater gerak. Nah, jadi teater gerak ini merupakan pertunjukan teater yang unsur utamanya adalah gerak. Gerak, apalagi selain gerak, nah unsur utama dalam teater gerak, yuk. Apalagi? Ekspresi wajah, Mem. Iya, benar. Ada ekspresi wajah juga. Lalu ada gerakan tubuh pemain juga, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Nah, dalam teater gerak ini, dialog sangat dibatasi atau bahkan nggak ada.
atau bahkan dialog itu dihilangkan. Contohnya adalah apa, Nak? Contoh teater gerak ini apa, Nak? Pantomim. Pantomim. Ya, pantomim. Jadi contoh teater gerak adalah pantomim. Nah, jadi pantomim itu adalah salah satu jenis teater gerak yang paling populer dan masih bisa bertahan hingga sekarang. Nah, pantomim juga menggunakan ekspresi melalui tingkah pola gerak dan mimik para pemainnya. Nah, jadi contoh teater gerak adalah pantomim. Paham ya? Selanjutnya apa lagi? Ada namanya drama musikal. Ada drama musikal. Jadi drama musikal, yuk siapa yang tahu yuk tentang drama musikal? Drama yang menggabungkan seni tari musik, Mem. Terus ada lagi, Nak? Plus apa, Mem? Seni teaternya juga, Mem. Iya, jadi penggabungan beberapa seni pertunjukan. Opera itu tergolong ke drama musikal nggak? Iya, Mem. Tergolong, Mem. Termasuk ya. Jadi opera itu termasuk ke dalam drama musikal. Ya, paham ya? Selanjutnya apa lagi? Teatrikalisasi puisi. Nah, jadi teatrikalisasi puisi ini adalah pertunjukan teater yang dibuat berdasarkan karya sastra puisi. Nah, teatrikalisasi puisi ini lebih mengedepankan estetika puisi di atas pentas. Ya, gaya akting pemain biasanya teatrikal, tata panggung dan blockingnya dirancang sedemikian rupa. Jadi semua yang terancang sedemikian rupa untuk menegaskan makna puisi. Jadi mereka memperagakan isi dari puisinya. Nah, oke, untuk jenis teater ada pertanyaan nggak? Mem, kalau untuk kayak laptop si Unyil itu kan ada boneka-bonekanya. Itu termasuk teater boneka, Mem? Iyalah, Nak. Dia kan menggunakan media sebagai objek. Jadi dia termasuk teater boneka. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada simbol pada seni teater. Yang pertama ada simbol visual. Yuk, jadi simbol visual adalah simbol yang nampak dalam penglihatan penonton meliputi seluruh wujud, bentuk, dan warna termasuk tubuh para pemain peran. Nah, selanjutnya ada simbol apa lagi dalam teater? Ada simbol verbal. Simbol verbal adalah simbol yang diungkapkan kata-kata baik oleh para pemain, narator, maupun dalang. Selanjutnya ada simbol auditif. Apa itu? Yaitu simbol yang ditimbulkan dari bunyi-bunyian yang didengar oleh penonton. Misalnya berjalan, trap, 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 trap. Nah, itulah simbol. Kalian tahu bahwasannya itu adalah bunyi dari langkah kaki. Ya, misalnya ada suara yang lagi perang, mengeluarkan pedang. Kalian tahulah kalau itu sedang mengeluarkan pedang dengan suara yang dihidupkan atau yang kalian dengar pada saat pertunjukan tersebut. Selanjutnya ada namanya estetika seni teater. Nah,
Di dalam seni teater ada memiliki nilai-nilai estetika di dalamnya. Yang pertama, adanya nilai emosional, ada nilai intelektual, ada nilai visual, dan ada nilai verbalnya. Nah, itulah tadi mengenai seni teater. Oke? Jelas, Nak? Nanti silakan baca modul ya. Nanti saya upload ke psikologi, silakan buka ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Nanti silakan langsung ke psikologinya. Setelah udah saya upload ini, hari ini saya upload ya. Saya akhiri. Baik, Mem. Oke. Jika ada pertanyaan yang mau didiskusikan, silakan tanyakan langsung ke saya melalui WA saya atau melalui psikologi juga boleh. Atau melalui email saya juga boleh. Saya terbuka. Oke. Saya ingatkan lagi, kerjakan psikologinya karena saya hari ini merekap nilainya. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa sebagai tanda syukur kita bahwasannya kita masih diberi kenikmatan, kesehatan pada pagi hari ini. Doa mulai. Doa selesai, saya akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya, Nak. Saya mau cek siapa yang ada di sini. Ini tanggal 30 September. Ntar ya, jangan keluar dulu ya. Oke. Tunggu. Oke. Kasih ya.